Terus kamu nggak bilang ke orang tua kamu? eh Apa ya, waktu aku masih kecil tuh kayak takut juga gitu kan. Dan menurutku itu fun-fun aja gitu. Biasa aja menurut kamu. Biasa aja, Di belakang doang digeseknya, di belakang doang. nggak di depan-depan juga. Enggak. Nggak coba dia coblos gitu? eh Dia pernah kayak mau maksa gitu kan. Oke. Cuma aku bilang sakit, kata aku. Aku bilang sakit banget gitu. Akhirnya nggak jadi gitu. Nah seterusnya dia cuma ngeluarin di belakang aja. Halo, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapo Channel dan terima kasih untuk kalian semuanya masih menunggu konten-konten dari Hapo Channel tentunya. Dan kali ini kita akan datangkan narasumber lagi nih, seorang cowok yang ada di samping saya. Ya, begitu muda tentunya. Jadi buat kalian semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapo Channel. Dan untuk kalian semuanya yang sudah komen, terima kasih banyak komen-komennya, sangat luar biasa. Dan buat kalian yang belum subscribe, bolehlah di-subscribe dulu biar lebih berkembang channelnya. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, ya saya seperti biasa akan menyambut narasumber dulu nih yang ada di samping saya. Halo Dek. Halo Kak. Oke, terima kasih sudah hadir di Hapo Channel. Boleh perkenalkan diri dulu, siapa nama, umur berapa di Hapo Channel? Kenalin, aku Husein. Aku 23 tahun. 23 tahun ya? Iya, Oke, masih muda. Jauh, setengah di umur saya. Dari tadi saya salpok nih, apa sih itu, kerokan atau apa sih di samping ini? Oh ini biasa Kak, kerok sendiri. Gitu loh. Ya udahlah, itu urusan kamu ya. Jadi untuk kalian semuanya, jadi konten hari ini yang kita akan bahas tentunya ya kisahnya dia, entah itu yang tragis, entah itu yang humanis, dan entah itu apapun itu. Jadi ya buat kalian tetap stay tune di Hapo Channel. Sudah siap ya? Ya Kak. Oke, sehat? Alhamdulillah Sehat. Sudah makan? sudah. Oke. Jadi Hapo Channel pengen tahu panggilannya apa enaknya? Panggil Husein aja sih. Husein. Husein. Namanya bagus ya, Husein. Husein, Hapo Channel pengen tahu. Sejak kapan sih kamu bisa masuk ke dunia yang sangat berwarna, ya? Yang sangat berwarna itu, entah apapun itu, disebabkan apa, kenapa gitu loh, masa kecil kamu itu kok bisa gitu loh, sampai kejerumus gitu loh. Bisa diceritakan di Hapo Channel. Yang aku inget sih, waktu kecil memang kayak aku tuh pernah beberapa kejadian gitu. Kayak aku punya paman, dia tuh kayak ngajak aku berenang terus gitu dulu. Berenang di sungai gitu. Di sungai, oke. Tapi dia kayak apa ya, nganggap aku tuh kayak emang dari kecil tuh aku kayak udah feminim banget gitu. Oh, kamu feminim? Iya. Sifat tingkah laku aku tuh kayak gitu. Jadi waktu kecil aku suka main-main sama cewek gitu, main-mainan cewek gitu. Oke. Lebih spesifik lagi ya. Waktu kecilnya ini kamu masih ingat nggak umur berapa waktu itu? Aku waktu kecil, seingat aku masih umur 5 tahun itu udah mulai kayak 5 cewek-cewek. Iya, 5 tahun? iya, Udah kayak cewek? iya. Maksudnya semuanya kayak cewek gitu. Dari apa ya, kayak tertarik gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Gini, 5 tahun itu kan masih apa ya? Ya masih kecil banget lah gitu kan. Yang kamu bilang kayak cewek itu mungkin berpakaian Berpakaian enggak, kayak aku tuh apa tuh, mainan kayak diperlakukan juga kayak harus cewek gitu, kayak mudah ngambekan gitu. Jadi gitu Kak. Jadi orang tua juga sempat bingung kan dulu kan, udah aku kayak gitu kan. Oke. Di situ aku beberapa kali dimasukin pondok pesantren juga gitu. Katanya gitu kan, yang namanya orang tua gitu kan, katanya bisa aja sembuh gitu kan. Tapi kenyataannya enggak gitu. Karena bukan dari aku gitu untuk kesana gitu.
Sebentar, umur 5 tahun kelakuan kamu seperti wanita, mungkin jiwa kamu, physically Iya. kamu seperti ini kan. Physically aku tetap kayak gitu. Jalan nggak kayak cewek juga dong, biasa aja. Jalan biasa aja sih. Biasa aja, cuma kayak jiwa kamu, kayak perasaan kamu tuh kayak Iya. cewek gitu kan. Berarti itu dari kecil atau disebabkan siapa? Kok tiba-tiba nongol kayak gitu? Ada mungkin om kamu itu, kita lanjut tadi, om kamu itu ngapain waktu itu? Sering ajak renang ngapain? Jadi seingat aku waktu kecil itu, waktu tidur, dia tuh kayak sering banget itulah. Sosisnya? Iya. Apa yang digesek? Maksudnya gini, digesek-gesek kakinya? Atau Sosisnya ke belakang aku gitu. Kayak digesek, terus juga keluarnya di belakang juga dong pasti. Tapi nggak sampai masuk sih. cuma gesek-gesek doang? Oke. Ini lebih masalah ke ommu ya. Ommu ini om kandung atau om baru kenal atau saudara gimana? Jadi aku punya ibu, Oke. om kandung, jadi adiknya. Adiknya. Iya. Dulu kan dia juga kan masih beratnya lajang gitu. Masih muda lah. Masih lajang, bukan yang gini, kamu masih umur 5 tahun nih. Iya. Ini 5 tahun dulu nih. 5 tahun mungkin dia taruhlah kisaran 15 tahun mungkin ya. Iya. 15 tahun apa 17 tahun gitu ya. Iya. Terus itu kamu lagi tidur. Itu aku lagi tidur. Emang sama ommu ini tinggal satu rumah sama ibumu? Dulu aku tinggal satu rumah sama mereka gitu. Oke, setiap malam digesek gitu. Kadang pas waktu tidur, kadang juga diajak renang gitu, minta dipegang juga kadang. Di kolam renang? Iya, di sungai itu. Ya di sungai. Jadi di sungai suka digesekin, Iya. nggak sampai jebol gitu? Enggak, Kak. Oke, Hussein. Berarti awalnya itu seperti itu berarti? Ya awalnya seperti itu. Oke, awalnya seperti itu, yang tiba-tiba kamu ya jatuhnya dilecehin sih sama ommu, ya kan? Berarti sering banget itu berarti sama ommu itu? Di usiaku kayak lebih dari 5 tahun, 8 tahunan itu, waktu aku sekolah SD juga, itu sering banget aku dilecehin sama temen. Itu termasuk pelecehan juga kan. Kayak mereka tuh nyuruh aku punya mereka gitu. Oke. Sampai aku tuh kayak ngerasain tuh kayak ya udah enak aja gitu, karena aku udah ngerasain kayak apa ya, udah terbiasa gitu dari kecil gitu. Jadi temanmu? Ini temanku, Teman main? teman main, teman sekolah juga pernah. Teman main, teman sekolah. Iya, mungkin mereka tuh nganggap aku kayak aku juga sering joget-joget waktu kecil gitu, kayak cewek-cewekan gitu lah. Oh, mungkin orang yang cowok gitu atau ya apapun yang lihat kamu waktu kecil itu kayak bisa nih gitu kali ya. Iya, manfaatin aku lah gitu. Joget apa waktu itu? Jaipong? Enggak, waktu itu viral-viralnya lagu Dewa Persik gitu kan. Apa lagu India? Lagu India juga pernah. Oh gitu, jadi kamu joget-joget, menggeol-geol gitu di depan cowok? Iya. Terus juga kayak disupport juga gitu kan sama orang-orang yang ngeliat aku gitu kan, kayak waktu kecil dikasih 5.000 gitu sama mereka gitu, suruh joget gitu kan. Disawer. Iya kayak gitu. Oke, lagu apa yang biasa kamu jogetin? Waktu yang itu pernah lagu Dewa Persik, Mimpi Manis, itu lagu favorit aku banget waktu kecil gitu. Oke, jogetnya di tiang atau Di tengah 17-an? Enggak? enggak 17-an juga sih, kalau mereka ketemu aku kayak ibu-ibu gitu kan, ketemu aku disuruh joget, disawer gitu sama mereka waktu kecil gitu. Oke gitu, luar biasa. Jadi saya masih penasaran tadi, temanmu, teman sekolah dan ommu. Berarti ommu itu masih ingat nggak namanya tinggal bareng, berarti hampir setiap hari dong berarti? Iya, intinya waktu dia kayak ngelampiasin itu, Iya. pastinya kayak ya udah, waktu itu dia keluar juga gitu. Setiap hari berarti? Iya. Kamu ingat nggak setiap hari? Kalau setiap hari nggak juga sih, Kak. Cuma kayak di mana ada kesempatan dia mau gitu. Oke. Terus kamu nggak bilang ke orang tua kamu?
apa ya, waktu aku masih kecil tuh kayak takut juga gitu kan. Hmm. Dan menurutku itu fun-fun aja gitu. Biasa aja menurut kamu. Biasa aja, Di belakang doang digas, di belakang doang. nggak di depan-depan juga. Enggak. Nggak coba dia coblos gitu. Eh dia pernah kayak mau maksa gitu kan. Oke. Cuma aku bilang sakit, kata aku. Aku bilang sakit banget gitu. Akhirnya nggak jadi gitu. Nah seterusnya dia cuma ngeluarin di belakang aja. Diiming-imingin uang nggak sama dia? Enggak. Kayak permen atau apa, cuma gratis doang gitu. Iya. Nggak diimingin apa-apa. Kali gitu, sini 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 gitu. Aku kasih permen, aku kasih duit, nggak ada. Enggak. Karena kan namanya om kan kalau diminta juga tanpa dia harus minta balik gitu. Namanya om kandung kan. Oke. Jadi kamu pendam itu, nggak pernah kamu ceritain ke orang tua kamu? Selama ini sampai aku sekarang ini nggak pernah aku pendem sama sekali. Nggak pernah aku Ceritain. ceritain. Aku pendem aja. Dan apa namanya, balik lagi ke ommu, dan nggak pernah berhasil dia membuka lahan di situ. Enggak kak. Oke. Ommu masih ada nggak? Syukurlah masih ada, sekarang dia punya anak dan punya istri. Dia punya anak, punya istri. Iya. Sekali lagi, punya anak, punya istri. Iya, punya anak dan punya istri. Nah, oke. Nah, teman-temanmu, teman sekolah, Teman sekolah, kalau teman sekolah tuh pernah beberapa kali kayak satu orang aja gitu. Yes. oh, oke, teman sekolah, teman bangku, atau teman Teman bangku. Jadi teman bangku tuh kayak dia tuh sering pegang paha gitu kan, dipegang-pegang gitu kan. Ya aku fun-fun aja gitu, kayak normal gitu kan, cowok sama cowok gitu kan. ya, Tapi kenyataannya kayak ini udah beda ya, kadang dia punya dia gitu. Pas dia mau lewat di bangku gitu kan, itu kayak digesekin ke tangan aku kadang gini gitu. bercandanya. Iya bercandanya. Kelas berapa waktu itu? Itu masih kelas SD, kelas 3-an itu udah mulai aku deket sama dia gitu. Sampai aku tamat pun deket emang sama dia. Deket banget. SD kelas 3, Iya. udah paham. Apa ya? Kalau kayak nempel-nempel gitu aja, paham. Tapi ada pernah dia di kelas 6 waktu perpisahan. Oke, oh jadi berlanjut dari kelas 3, kelas Iya. 4, sama dia terus Sama- sama dia terus lah, kayak orang pacaran gitu mungkin. Dibilang pacaran, dia suka cewek juga. Oke. Ruwet ya. Dia suka kamu, tapi dia punya cewek juga. Iya. Oke, sejauh mana? Selain di tadi atau apa namanya, di bercanda-bercandaan itu, yang kamu ingat deh, pernah kejadian sama teman sekolah kamu itu, diapain kamu waktu itu? Di sekolah SD dulu kan ada piket yang namanya piket pembersihan di toilet gitu. Oke. Nah, itu jadwalnya aku sama dia. Oke. Dia minta pegangin. Emang pas dia mau buka pintu itu, dia udah ngebuka dia gitu, minta pegangin. Terus aku disuruh masuk di toilet itu, ditutup sama dia, ya disuruh pastinya. Umur berapa? Kelas berapa? Kelas 6 SD. Oh, kelas 6. Nah, mundur lagi sedikit. Kelas 3 cuma bercanda-bercanda. Terus kalau kelas 4 dan 5 ya begitu-gitu aja. Dan kelas 6 udah paham, baru begitu. Iya. Baru dia pengen minta diisi. Nah, di situ keterusan juga aku di kelas 6 itu. Oke. Keterusan kayak main ke tempat dia, Oke. tidur di rumah dia pernah juga sesekali. Dan selalu melakukan itu. Selalu di kamar dia. Kamu makan permen ya? Iya. Dia nyuruh makan permen kamu. Iya. Ya, maksudnya kamu setiap ketemu dia, pasti kamu ngemut permennya dia. Iya, aku ngemut pastinya. Itu pertama kali kamu ngemut. Ya, nggak pertama kali juga sih. Udah pernah sebelumnya sama temen di sekitaran. Gang juga. Iya, sekitaran kampung gitu juga. Oke, kita balik lagi ke gang, ketemu tetanggamu. Berarti banyak banget yang masa-masa kecil kamu itu apa ya? Dibilang apa ya? Bingung juga saya. Kayak banyak banget yang ngincer kamu waktu kecil ini.
Mungkin mereka tuh kayak memuaskan hasrat mereka aja gitu. Tapi mereka tuh udah apa ya, punya cewek gitu. Oke, coba ceritain sedikit tentang yang apa yang di luar sekolah tadi, siapa lagi? Jadi aku punya teman yang suka ngumpul banget, ngumpul terus gitu di depan rumahku gitu. Eh, jadi kalau tidur tuh pernah kan begadang gitu kan, begadang. Hah? Aku disuruh pegang sama dia gitu, punya waktu Oke. tidur gitu. Tangan aku dipegangin ke tempat dia gitu kan, Ke ya dia gitu. Ya aku juga yang namanya gini kan kayak ya udah mau aja aku gitu. Karena aku emang udah dari kecil udah tertarik gitu. Dimulai dari omku tadi. Udah mulai tertarik gitu kayak sama cowok gitu. makan permennya dia juga, apa makan es krimnya dia juga Iya. sampai lumer. Iya dong. Kelas berapa waktu itu kira-kira kalau yang sama temenmu ini? Itu masih SD juga ya. Iya, masih SD kan? Iya. Kelas berapa? Itu sering sih. Luar biasa ya anak SD ini. SD guys. Aduh. Nggak kebayang gitu anak-anak SD gitu ya. Kok bisa gitu, kok ngerti gitu loh. Ya. Mungkin gini. Atau mungkin kamu lagi disuruh makan es krimnya dia lagi ngeliat video kali. Enggak. Jadi aku dulu emang di kampung aku tuh kayak mereka tuh tidur pakai sarungan gitu kan. Oke. Kebanyakan anak-anak mudanya juga kan kadang. Hmm. Nah, aku ikut pakai sarungan juga gitu. Hmm. Nah, aku ngadep ke belakang, Hmm. dia nempel-nempel dia. Hmm. Pas aku ngadep lagi, disuruh pegang sama dia, dipegangin gitu ke tempat dia. Hmm. Ya mau nggak mau aku harus nggak dong. Enak menurut kamu? Ya yang aku rasain waktu itu enak-enak aja. Tapi pas awal di om aku itu, aku sakit banget itu rasanya. Sebentar. Sama Omu juga disuruh makan es krimnya juga nggak? Iya disuruh, tapi itu kayak ngerasanya bukan fun lagi gitu. Kayak aku terpaksa, itu sakit banget rasanya. Oke. Makan es krimnya sakit. Pas dia mau masukin waktu Oh. nyoba-nyoba itu sakit banget rasanya. Tapi disuruh ngemut es krimnya juga. Iya, tapi aku ngerasain ngelakuinnya kayak Kepaksa. kepaksa gitu. Tapi kalau yang sama teman-temanmu tadi itu Udah enjoy mulai aja. enjoy fun gitu menurut. Udah mulai ada rasa. Iya, udah Rasa ada apa waktu itu? rasa yang kayak ternyata enak juga ya, nikmat gitu. Maksudnya rasa apa? Nano-nano? Apa rasa asam atau daging atau bagaimana? Tapi mungkin Bingung. rasa-rasa daging gitu kan. Ada kulit-kulitnya. Oke. Nah, teman kamu, saya masih nggak habis pikir gitu loh. Anak-anak SD gitu. Udah ngerti. Luar biasa. Oke. Kita pengen tahu lagi nih, Hapo Channel. Masih penasaran kok bisa gitu loh. Kok bisa sih? Masih flashback lagi deh ke belakang. Seandainya kamu nggak ketemu om kamu deh, nggak diinin sama om kamu, jiwa kamu itu sudah ada bibit kayak gitu perempuan atau gimana sih? Kalau seandainya ya flashback lagi, kalau aku nggak ketemu om aku itu dan dia nggak ngelakuin itu, aku mungkin kayak ya udah jiwa perempuan aja gitu, nggak tertarik untuk ngelakuin yang kayak gitu ke cowok gitu. Maksudnya gini, Hussein, kamu seandainya nggak ketemu om kamu itu, ya jiwa kamu itu cowok atau memang sudah ada jiwa-jiwa cewek? Kalau jiwa-jiwanya kayak emang dulu udah ada tanamannya gitu kak. Jiwa-jiwa cewek itu udah ada. Kok bisa ya dari kecil? Ya, Sekarang kita flashback deh di keluargamu coba. Kamu anak keberapa? aku anak kedua dari dua saudara, anak terakhir loh. Ya, di atas kamu? Ada kakak aku, cewek. Cewek. Oke, cewek. Berarti kamu sering dimomong sama kakak kamu mungkin? Sering. Yang jagain kamu mungkin kebanyakan kakak kamu mungkin. Kita balik lagi ke kakakmu atau mungkin ke ibumu deh. Ibumu masih ada, sorry. Ibuku masih ada. Bapak? Bapakku masih ada juga. Oke, gimana? Boleh ya kita sedikit cerita keluargamu? Di keluarga kamu ini apa namanya ya? Punya anak dua, kamu nomor dua, terus yang di atas kamu cewek. Terus kalau di rumah itu
Sama kakak kamu masih ingat nggak? Atau disuguhin permainan cewek mungkin? Kalau kakak aku tuh dia tahu gitu perilaku aku kayak mana gitu. Cuma dia diem aja gitu. Dia diem aja gitu. Jangan-jangan kamu masih di rahim juga udah begitu ya? Ya, terus juga aku jarang ketemu kakakku dulu. Oke. Coba ceritain keluargamu gimana? Maksudnya apa ya mau saya tanya ya? Maksud gini, bapak sama ibu ya tinggal dulu satu rumah pasti kan? Iya. Nah, gimana didikan mereka sama kamu? Kok bisa kamu kayak gini gitu loh? Penasaran saya. Kalau untuk didikan ya, yang namanya orang tua didikan itu pasti oke-oke aja gitu. Nah, di usia 3 tahun, bapakku cerai sama ibuku. Itu kayak ya udah mereka hidup masing-masing gitu. Dan kakakku juga diurus sama bibiku gitu. Aku sama nenekku. Cerai. Iya. Broken home berarti. Iya, aku belum. Bukan mau ini, boleh sedikit kenapa bisa cerai? Kamu masih kecil waktu itu ya mungkin? Nah, yang aku selalu inget itu kayak sampai sekarang tuh aku inget mereka tuh berantem cuma karena materi, karena uang, Ekonomi. Oke, kamu akhirnya berpisah dari sebentar, mereka bercerai. Ini keluargamu dulu ya. Iya. Mereka bercerai. Kamu ikut siapa? Aku ikut nenekku. Aku ikut nenek. Karena yang ngerawatku cuma nenek gitu, karena bapakku juga udah nikah lagi gitu. Oke. Dan nenekku ngerawat dua-dua nggak bisa dong pastinya, karena udah tua kan. Oke. Satunya dikasih ke bibiku. Dan ibuku juga udah kabur, nikah lagi. Sebentar. Berarti di saat mereka bercerai itu, kamu jatuhnya terlantar lah ya? Iya. Dikasih ke nenek kamu? Iya, dikasih. Dan mereka pergi dia tuh entah kemana? Iya. Si ayahmu, manggil apa? Ayah ibu? Ayah. Ayah kamu ke mana, ibu kamu kemana? Iya. Dan akhirnya kamu kamu dirawat sama nenek kamu. Terus kakak kamu dirawat sama bibiku. Terus ketemu ommu di mana? Sebelum mereka bercerai berarti? Sebelum mereka bercerai, aku jadi atau sudah bercerai, sorry. Yang ngelakuin itu. Itu sebelum mereka bercerai. Oke. Emang dulu tuh tinggalnya sama di tempat ibuku gitu. Oke. Setelah itu aku tinggal dari rumah ayahku, yang nenekku tadi menjaga. Nah, ya udah kita lanjut lagi. Keluargamu masih penasaran saya di keluargamu. Itu berarti kamu tinggal sama nenek kamu dan kamu berpisah dari ibu kamu dan ayah kamu dan kakak kamu dirawat sama bibi kamu. Nenek kamu ini balik lagi sendiri atau ada kakek juga? Kakekku udah meninggal kan sekarang kan. Dulu ada gitu. Zaman kamu dulu nih. Zaman aku dulu ada lengkap. Berarti mereka yang ngerawat kamu sampai umur berapa? Di tamat SD tuh aku masih mereka ngerawat gitu. Oke. Di situ aku juga dipondokin gitu. Di pondok pesantren gitu, mereka masih ngerawat juga gitu. Sampai aku berhenti pondok lagi, itu masih ngerawat juga gitu. Berapa kali kamu di pondok? Aku 3 kali. 3 kali. Berarti punya pengalaman di pondok? Punya. Apa yang kamu dapat di pondok itu? Ternyata aku di pondok, aku juga nggak tahu ya. Ternyata di pondok pesantren juga ada gitu. Ada apa? Ya, ada yang menggesek kamu? Ya gitu juga, Kak. Pertanyaannya, berapa kali yang kamu ingat di pondok? Di pondok itu malah lebih sering aku sama teman aku. Enggak, kamu bilang tadi di pondok kamu masuk pondok pesantren itu berapa kali? 3 kali. 3 kali. Nah, selama 3 kali itu bertahan berapa lama kamu di pesantren itu? Paling lama aku hampir mau setahun. Kayak 9 bulanan, ingat aku. Oke. Nah, pengalaman di pondok yang tadi itu kamu bilang. Selama 3 kali masuk itu pasti ketemu seperti itu? Ketemu sama yang gitu-gituan gitu. Ada. Serius nih? Iya, serius. Diapain kamu di dalam?
pastinya kesempatan mereka tuh untuk ngelakuin itu ke aku waktu tidur. Balik lagi tidur ya, di saat kamu nggak sadar mungkin. Iya. Gimana coba, punya pengalaman apa di sana? Yang aku ingat aja nih kayak Oke. dia ke belakang, itu aku sama kejadian kayak omku, biasa aja gitu, aku diemin aja gitu kan, karena pondok pesantren juga risikonya besar gitu kalau ngasih tahu, aku juga malu pastinya kan, mereka tahu identitas aku yang kayak gini gitu kan, aku juga mencoba untuk nyembunyiin gitu, Oke. dan akhirnya kayak ini orang kayaknya diem-diem aja deh, privacy gitu kan, Oke. ya udahlah, gue lanjutin gitu. Ya akhirnya udah kebiasa gitu sama mereka gitu yang gitu. Teman sekamar atau senior? Kan biasanya kan ada seniornya, ada juniornya, Iya. atau bagaimana? Itu teman sekamar. Teman sekamar kamu? Ada yang kayak gitu? Ada. Berapa orang? Ya yang aku tahu, yang aku lakuin sama dia itu cuma 1 orang aja. Nggak ganti-gantian gitu sama teman-temannya gitu? Oh enggak Kak. Cuma 1-2 orang Satu doang? doang. Oh. Biasanya kamu melakukannya di saat kamu tidur? Di tidur. Selama kamu flashback ke belakang atau siapapun itu yang pernah kamu, kenapa kamu nggak berontak gitu atau apa? Apa ya? Karena yang aku bilang tadi waktu SD juga aku udah ngerasain enak gitu. Oke. Kayak ya udah, aku mau berontak ngasih tahu juga aku yang malu gitu. Aku takut gitu, identitas aku tuh ketahuan sama mereka, jadi bahan bulian nantinya. Oke. Jadi kamu diam aja. Aku diam aja. Dari diam itu akhirnya merasa menikmati jadi. Iya, menikmati lagi aku rasanya. Coba lebih detail lagi. Biasanya mereka gimana sih? Kan ada baju, ada sarung gitu. Apa rasanya gitu? Apa diperosotin? Yang pastinya Kak, dari sarung itu kayak ngerasa mungkin enak, terus dibukanya lebih enak, dan coba masukin tapi nggak bisa gitu. Oh, masih dikunci. Oh, berarti dari luar dulu mungkin guys. Ya, gitu kan. Oh, kamu diem nih, baru deh diturunin pelan-pelan. Iya. Baru deh kelihatan dia itu buah apel buah apelmu. Nah, baru digeser situ. Dan akhirnya kamu masih diam. Masih diam aku. Mereka coba, pasti tuh mereka semua mencoba. Nggak, mereka sih 1 orang aja. Yang gimana? Yang mencoba untuk masuk ke dalam. Iya, yang aku bilang itu, yang teman sekamar aku. Yang di pesantren juga? Iya, di pesantren juga. Luar biasa. Sering di pondok itu? Kalau dibilang sering juga kan nggak semuanya gitu kan. Cuma ada beberapa yang aku tahu gitu yang ngelakuin nama aku itu, orang itu aja. 1 orang doang? 1 orang doang. Di saat lagi tidur doang? Iya, di saat lagi tidur doang. Nggak diajak keluar gitu cari tempat sepi atau mungkin di kamar mandi atau lagi mandi atau bagaimana? Kalau di kamar mandi nggak pernah ya. Karena pesantren itu lebih ketat gitu. Jadi kesempatan mereka tuh pasti waktu tidur gitu. Nggak pernah ketahuan sama teman-teman yang lain? Karena posisi pesantren tuh kayak 1 kamar berapa orang, itu kayak dimatiin lampu Kak. Oh, tidur dimatiin lampu? Iya, tidur dimatiin lampu gitu. Matiin lampu? Iya, matiin lampu tidurnya. Gelap berarti? Gelap. Boleh tahu di daerah mana pesantrennya? Daerahnya aja? Di daerah Jabodetabek sih. Oh, oke. Dan selama 3 kali kamu masuk itu tetap di situ? Tetap di situ. Nggak pindah-pindah pesantren yang lain? Oh, 3 kali nih. Iya, 3 kali. Yang aku bilang tadi, masuk pesantren, berhenti, pindah lagi, masuk pesantren lain lagi, berhenti lagi, masuk lagi, berhenti lagi. Berarti kamu selama kamu mondok itu berarti pesantren mana aja udah pindah-pindah? Udah pindah-pindah. Pernah ketemu lagi di tempat yang lain? Di tempat yang kedua, itu enggak. Aman? Aman-aman aja. Tapi mereka tahu gitu. Aku juga sering disuruh joget? Joget-joget itu di pesantren sama mereka gitu kan. Ya aku fun-fun aja buat mereka seneng gitu. Joget apa nih? Joget-joget dangdut? Karena di pesantren tuh ada sorban gitu kan. Aku pakein gitu. Jadi kayak lebih montok gitu kan. Aku joget-joget goyang-goyang kayak lagu-lagu
India gitu. Oh, oke. Kan 3 pesantren nih. Kita pengen tahu gitu. Yang selanjutnya pesantren yang selanjutnya aman. Pesantren selanjutnya aman, nggak ada apa-apa. Berarti yang itu tadi doang yang. Iya, yang pertama aja. Berapa lama kamu yang sama pertama itu di pesantren itu? 9 bulan tadi kamu bilang. Iya, 9 bulan. Dan hampir setiap malam juga. Karena kesempatan di pesantren itu sedikit gitu kan, banyak belajar juga gitu kan. Pastinya nggak setiap hari Kak. Tapi dia tuh kayak setiap hari tuh pengen terus gitu. Kayak pernah ngajakin gitu ke kamar mandi, aku nggak mau dong, takut. Berarti setiap ada kesempatan selalu mencoba. Iya, selalu mencoba. Luar biasa. Kamu selalu. Jujur, kamu selama di pondok itu nggak pernah gitu namanya kan nih, ya kan pasti ada lossnya dong, penasarannya dong kamunya. Aduh, ya udah deh, dia kan maksa nih, ya udah coba deh gitu. Pernah nggak sih? Nggak sampai masuk gitu kan? Iya. Nggak pernah. Cuma di luar doang. Di luar aja. Paling disuruh dia ngemut gitu ya. Ngemut. Nggak sampai masuk. Enggak, itu paling sering suruh ngemut gitu. Ngemut-ngemut doang. Iya. Sampai lumer. Sampai. Lumer di mana biasanya? Pernah di mulut aku, di muka gitu. Di mulut? Iya. Sampai ketelan nggak? Enggak, aku enggak. Dia namanya di mulut pasti ketelan. Iya, kebuang lah Kak. Gimana buangnya? Keludahin aja gitu. Rasanya apa? Ya asin-asin gitu ya. Asin-asin gitu, tapi nggak ketelan. Enggak, Sering begitu sama dia? sering. Selalu di mulut? Enggak, di muka juga pernah gitu. Di muka? Kena mata? Enggak. Oh. Hussein,